Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif bi jami'is sifatil kamalat. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa dan tiada hentinya untuk kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah, tema kita masih lanjutan bulan kemarin tentang raih syafaat Nabi dengan mencintainya. Sekarang kita lebih khusus temanya yaitu keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kami dapati lebih dari 10 hadis tentang keutamaan bersolawat yang sangat bermanfaat dunia terlebih akhirat. Dan masalah solawat ini udah familiar saya rasa. Pak, sering dengar kata-kata solawat? Betul? Sekarang saya mau tahu definisinya apa Pak solawat? Ya. Apa? Mendoakan Nabi Muhammad. Terus? Iya betul. Ada yang tahu lebih lengkap? Definisi sholawat Pak. Yang tahu dapat tiket umroh. Udah enggak. Hadirin, definisi sholawat adalah doa keberkahan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad dari umatnya. Ini memang perkara yang unik. Doa dari Nabi, doa kesejahteraan, keselamatan dari umatnya untuk Nabi Muhammad. Pertanyaannya, emangnya Nabi Muhammad itu kurang apa? Sehingga dibuat syariatnya oleh Allah supaya didoain oleh umat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi. Biasanya tuh yang berdoa orang baik kepada orang yang di bawahnya. Biasanya kita minta doa kepada orang-orang soleh. Ini enggak. Allah perintahkan umatnya mendoakan Nabi. Emangnya Nabi kurang apa? Apakah Nabi kurang rahmat, kurang kasih sayang, keberkahan, keselamatan dari Allah? Tidak. Mas, ambilin air gelas satu, ada nggak Mas? Aduh. Jangan pakai gelas, air itu aja. Air mineral. Ya. Jazakumullah khair. Hadirin, ini ilustrasinya. Kan unik Pak. Kenapa Allah turunkan ayatnya bahkan? Ayatnya diturunkan, kalian doakan Nabi. Perintah Allah. Bahkan jadi wajib. Iya dong, bersolawat wajib dalam satu hal. Contohnya, sholat 5 waktu Anda, sholat sunnah Anda tidak akan sah tanpa solawat.
Betul nggak? Dari 13 rukun sholat, diantaranya salah satunya baca sholawat. Kenapa Allah perintahkan umatnya untuk mendoakan Nabi? Kan ayatnya terkenal tuh, surat 33 Al-Ahzab pada ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Kita juga tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Sallu alaih. Baca salawat kalian kepada Rasul. Wasallimu taslima. Dan ucapkan salam. Dengan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasul. Kenapa kita diperintahkan begitu, hadirin? Lihat. Nabi Muhammad bukan kurang keberkahan, bukan kurang keselamatan, bukan kurang rahmat dari Allah. Sehingga ada syariat, Allah perintahkan kita mendoakan baginda Rasul. Tapi contohnya ini botol udah isi air penuh. Kalau saya tambahkan lagi dengan isi air, tumpah-tumpah enggak? Tumpah. Nah, tumpahannya itu adalah manfaatnya untuk umatnya yang paling banyak baca sholawat. Untuk umat yang paling banyak menuangkan air ke botol ini. Ini ada apa ya? Lalat apa tawon? Allahumma sholli ala. Pergi. Jadi hadirin, semakin banyak datang lagi dia. Semakin banyak kita baca sholawat, Pak, semakin banyak luberan dan tumpahan luapannya itu kembali kepada orang yang paling banyak baca sholawat. Nabi mah nggak dapat apa-apa, cuma Nabi sudah sempurna dapat keberkahan dari Allah. Makin Anda tidak pernah menuangkan air, tidak pernah tumpah kepada Anda tuh keberkahannya. Makin Anda tidak pernah bersolawat, makin jauh daripada koneksi dengan baginda Rasul. Kita perlu hubungan batin, Pak, kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama-ulama soleh kita, dengan rindu kepada Nabi, dengan menghidupkan sunnah Nabi, dengan membaca solawat kepada Nabi, berapa banyak hampir tiap bulan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, itu rezeki yang paling besar. Bahkan hadis tentang bermimpi kepada Nabi disabdakan oleh baginda Rasul dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Ya, hadirin, bersolawat itu ibarat kita melemparkan bola tenis ke tembok secara kuat. Bola tenis itu saya lempar ke tembok, akan kembali enggak? Kembali kepada kita secara kuat juga. Begitulah orang yang paling banyak baca sholawat, dengan kuatnya, dengan kencengnya, dengan seberapa banyaknya. Seperti dia melempar bola tenis ke tembok, cepat lagi dia akan kembali kepadanya. Tapi kalau bola tenis itu dilempar secara perlahan, bahkan malas dia melemparnya, bahkan rahmat Allah tidak kembali kepada kita. Makanya hadirin, kalau boleh saya katakan, sholat kita, ya bukan boleh sih, memang wajib seperti itu. Sholat kita semua tidak sah tanpa baca sholawat. Dan ada satu statement unik. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita haji umrah, Allah tidak haji umrah. Tetapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah pun bersolawat kepada baginda Rasul SAW. Ini manusia mulia, Pak. Yang sedang kita bicarakan ini, Pak, kita patut beruntung karena menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan umat Adam, umat Nuh, umat Musa, umat Zakaria, umat Isa bin Maryam. Kita jadi umat Nabi Muhammad, umat terbaik. Nabinya Nabi terbaik. Satu-satunya Nabi yang menjadi pelengkap kenabian. Karena kalau kiamat datang 1000-2000 tahun lagi yang akan datang, nggak bakal ada nabi lagi, Pak. Beliaulah penutup para nabi. Beliaulah satu-satunya orang yang mengakhiri kitab suci dari langit berupa Al-Quran, penyempurna kitab-kitab wahyu seluruhnya. Beliaulah nabi paling afdal di padang mahsyar yang pertama kali akan bisa berikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah. Beliaulah satu-satunya nabi yang bisa membuka pintu sorga. Sementara Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, semuanya sudah menunggu di hadapan sorga, tapi tidak bisa memasuki sorga kecuali pintunya dibuka oleh Sayyidina Muhammad SAW.
Beliaulah orang pertama kali yang dibangkitkan dari alam kubur dengan berpakaian, sementara kita dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar dengan bertelanjang. Beliaulah satu-satunya nabi yang bisa meruntuhkan murkanya Allah di hari kiamat nanti. Pak, hari kiamat itu sebenarnya murka Allah. Kalau kita lihat tsunami, gempa bumi, gunung meletus, belum seberapa. Bayangin goncangan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha al qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nas kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung aja seperti kapas yang berterbangan. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Idza syamsu kuwirat, matahari digulung. Itu murka Allah yang 1 juta miliar lebih hebat dari tsunami yang pernah terjadi di dunia yang paling dahsyat. Itu marah Allah, Pak. Kiamat itu murka Allah. Dan itu luntur dengan permohonan Nabi Muhammad SAW. Kita masuk aja hadirin. Ya, pada nomor 1-nya. Ini saya sampaikan semuanya dalam hadis-hadis yang derajatnya sahih ataupun hasan. Yang pertama, 1 kali baca sholawat maka dibalas oleh Allah dengan 10 ampunan, dengan 10 rahmat. Ya, sekali baca sholawat kita mendapatkan 10. Hadirin, kita diperintah oleh Allah untuk diperintah oleh Nabi dalam hadis Bukhari Muslim untuk beristighfar minimal 100 kali, Pak, sehari. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau Anda berselawat 10 kali aja nilainya udah 100. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun yang paling pendek tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10 aja nilainya 100. Makanya Pak, minimal semalas-malasnya kita berzikir. Jangan pernah tinggalin baca sholawat. Seumpamanya Bapak Ibu ini sibuk banget, nggak sempat lagi zikir la ilaha illallah, tidak sempat lagi zikir Allahu Akbar, tidak sempat lagi zikir subhanallah. Anda saking sibuknya atau karena malasnya tidak sempat berzikir apa itu? Alhamdulillah. Tidak pernah berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tidak pernah berzikir la haula wala quwata illa billah. Tidak pernah berzikir astagfirullah. Tidak pernah berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dan lain-lainnya. Saya ingetin hadirin, jangan sampai tinggalin setiap hari baca sholawat minimal 100. Karena kalau Anda baca sholawat 100, itu bisa menutupi kekurangan zikir-zikir yang tadi kita tidak lakukan. Coba kita tampilkan hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Muslim rahimahullah. Dalam kitab sahihnya, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh, ini kitabnya hilang lagi. Sebentar. Kitabnya tadi udah saya tulis, hilang. Dalam sahih riwayat Imam Muslim, baginda bersabda, "Man shalla alayya salatan." Tuh, nomornya masih awal-awal nih, 875. Apa kata Rasul? Ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang baca salawat sekali untukku, maka Allah membalas dengan 10 kali. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian istiqomah sehari baca 100, setiap hari Anda mendapat rahmat ampunan dari Allah 1000, Pak. Hadirin, ini amalan terpenting, Pak, dalam hidup kita. Karena yang terpancar di padang mahsyar, ingat yang tadi saya katakan, padang mahsyar itu adalah puncak marahnya Allah. Karena prosesnya dari hari kiamat. Yang tadi ayat saya bacain tuh. Apalagi kalau kita baca dalam surat Al-Hajj ayat ke-1, ke-2-nya itu. Inna zalzalata sa'a syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat begitu dahsyatnya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian melihat ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya. Karena goncangan hari kiamat, langit runtuh, matahari terbelah, air lautan tumpah ruah ke daratan. Wanita yang sedang menggendong bayinya menyusui, dilempar bayinya saking kagetnya itu. Dia nggak peduli lagi dengan sang bayi. Kayak ibu yang nggak waras. Padahal kalau sekarang ada musibah, antara pilihan si ibu atau si bayi yang selamat, pasti wanita yang waras akan lebih mengutamakan siapa? Bayinya.
sekalipun dirinya celaka. Ini enggak. Boleh buka surat Al-Hajj ayat ke-1 ke-2 itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan kamu akan melihat wanita yang sedang mengandung itu menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, kamu akan melihat orang-orang terhuyung ke sana kemari ketakutan. Wa ma hum bisukara, mereka terhuyung ke sana kemari bukan karena mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah yang sangat pedih. Hadirin, ketika kita dalam keadaan di padang mahsyar itu adalah satu tempat setelah kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, berada di atas langit ke-7. Matahari 1 mil, kita dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian. Masing-masing yang laki-lakinya belum berkhitan, enggak pakai sendal, enggak pakai baju, enggak pakai penutup kepala. Cuma Nabi Muhammad saja yang berpakaian dibangkitkan dari kuburnya. Kita semua dalam keadaan ketakutan. Bunda Aisyah berkata, "Ya Rasul, bagaimana kami dalam keadaan bertelanjang? Tentu akan malu kami kepada orang depan kanan kiri kami, ya Rasul." Kata Rasul, "Wahai Aisyah, saat itu enggak ada lagi orang yang berani untuk tengok kanan kiri depan belakang. Saking takutnya dengan murka Allah." Hadirin, musibah paling dahsyat yang pernah dialami oleh manusia, saya pernah ngalamin itu, Pak. Kejadian tsunami Aceh tahun berapa itu? Tahun 2004. Itu saya ngalamin. Saya saksi hidup tsunami Aceh itu. Kita ada di sana. Syukurnya pas hari Sabtunya setelah kita sholat di Masjid Baitur Rahman, sore harinya kita naik ke gunung sedikit. Besoknya setelah kita isi kajian, ya, gempa bumi. Lagi dihidangin makanan, gempa yang sangat keras. Ya. Berapa hari kita turun ke Banda Aceh dalam keadaan bergelimpangan mayat. Orang-orang yang evakuasi, relawan masih sedikit saat itu. Itu belum seberapa goncangan hari kiamat. Dan yang paling bermanfaat, yang paling bersinar setelah Anda sholat, puasa, zakat, haji, umroh, basically agama Islam udah Anda jalankan. Yang paling bermanfaat di padang mahsyar bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, umroh, bukan bacaan Quran, bukan tahajud. Sholawat dulu. Ini hadisnya. Bapak Ibu, jangan tidak bersolawat. Riwayatnya Imam Tirmidzi, derajatnya Hasan, nomor 486. Baginda bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah," orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, orang yang menjadi prioritas. Ya. Orang yang menjadi prioritas, kata Nabi, pada hari kiamat, siapa? Aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya. Makanya hadirin, yang belum istiqomah, Pak, mohon didengar nih hadirin, yang belum istiqomah Anda baca 100, baca 100. Yang udah istiqomah tambah jadi 200. Yang udah istiqomah lagi tambah jadi 300. Yang udah istiqomah 300 tambah jadi 400. Sehingga saya tuliskan begini, Pak, saking pentingnya amalan sholawat, ya, yang mana kita akan dikenal oleh Nabi dengan pancaran cahaya sholawat. Orang yang paling banyak, ini nomor 2, orang yang paling banyak baca sholawat, yang paling mudah mendapat syafaat Nabi di akhirat. Tadi hadisnya udah saya sampaikan, 486 riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya Hasan. Makanya saya tulis terakhirnya begini, sebelum kita meninggal dunia, paling tidak kita sudah istiqomah baca sholawat 1000 tiap hari, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau yang paling gampang tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagi nyetir, lagi duduk, lagi apa, terus, Pak. Kalau Anda nggak bisa pegang tasbih, pakai tasbih digital. Sudah berapa nih? 700, terus tambah. Hadirin, jangan tidak pernah baca sholawat. Merugi kita. Karena bagaimana sih statementnya? Hadirin, Anda sekuat apapun amal soleh Anda, demi Allah, Anda tidak akan mudah melengang masuk sorga tanpa tiket dari Nabi Muhammad SAW. Camkan itu, Pak. Sekuat apapun amal Anda, Pak, nggak bakal mudah masuk sorga tanpa rekomendasi Nabi Muhammad SAW. Begitu cara mainnya. Ya. Sampai saya bahas itu, saya cari dari ratusan hadis. Di padang mahsyar, kita itu nggak bisa mengandalkan sholat, puasa, haji, umroh, kita belum. Kita cuma mengandalkan kesolehan para nabi, minta tolong syafaat dari mereka. Dari 25 nabi,
yang saya dapetin dalam hadis-hadisnya cuma 5 nabi, Pak. Yang selebihnya itu tidak berdaya apa-apa kayak orang biasa. Nih coba kita tampilkan hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari pada berapa? 4435. Nih. Di padang mahsyar nih hadirin keadaannya. Pertama kali kita minta tolong sama Nabi Adam. Ya Adam, tolong kami. Nabi Adam punya beban. Beliau punya aib. Apa aibnya kata Nabi Adam? Beliau katakan sendiri, wahai Adam, tolong kami. Kata baginda Adam alaihissalam, wahai anak cucuku, mohon maaf. Wa innahu nahani anisyajarah fa'asaitu. Saya pernah dilarang oleh Allah dalam Al-Baqarah 35. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam Hawa, jangan kamu dekatkan pohon khuldi itu. Malah saya makan. Ini yang menjadi beban saya di padang mahsyar. Saya tidak berani kepada Allah. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Yang kedua, kita datang ke Nabi Nuh. Ini panjang ya Pak hadisnya, saya singkat aja. Kita datang ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong kami. Mohon maaf, saya nggak bisa. Kata Nabi Nuh apa? Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Saya punya doa yang sangat kejam. Ya Allah, matiin semua orang kafir yang mengganggu dakwahku. Akhirnya mati semua. Kayaknya doa ini kejam banget. Ada Pak dalam surat Nuh ayat 26. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajirun kafara. Ya Allah, sikat habis orang-orang kafir. Tapi justru itu menjadi aku merasa malu kepada Allah Ta'ala di padang mahsyar. Yang ketiga, kita datang kepada Sayyidina Ibrahim. Ini satu-satunya Nabi Pak yang namanya kita sebut dalam sholat wajib kita, dalam sholat sunnah kita. Kita berharap beliau bisa berikan pertolongan. Tapi sayang hadirin, bahkan ini gelarnya adalah Abul Anbiya, ayahnya, bapaknya para Nabi. Dalam ayat nggak ada tuh, ikuti agama Adam, ikuti agama Nuh, nggak ada. Yang ada, millata abikum Ibrahim. Tapi sayang Nabi Ibrahim berkata, anak cucuku mohon maaf. Kenapa wahai baginda Ibrahim? Kata beliau, wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadibat. Saya pernah bohong 3 kali seumur hidup. Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun, bohongnya cuma 3 kali. Kita umurnya berapa? Bohongnya berapa kali? Bohongnya 5 sehat, 4 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Hadirin, bohong pertama Nabi Ibrahim, beliau diminta keluar dari kampungnya, beliau katakan, ini sakim, saya sakit, padahal nggak sakit. Yang kedua, beliau hancurkan berhala-berhala. Datanglah kaumnya bertanya, ini siapa yang hancurin? Kata Nabi Ibrahim, fas'alu in kanu yantiqun. Tuh yang gede, tanya. Bohong yang ketiga, Bunda Sarah kan istrinya, yang cantik. Ditanya oleh raja yang zalim saat itu, man hadhi, ini siapa? Beliau menjawab, hadhihi ukhti. Beliau tidak menjawab, hadhihi zauji. Tidak menjawab, hadhihi zaujati, ini istriku. Tidak. Beliau jawab, ini adalah saudariku. Sebenarnya sih bukan bohong bener-beneran, itu retorika siasat bahasa Nabi Ibrahim supaya istrinya apa? Selamat. Tetapi karena derajat para nabi begitu tinggi, ini tetap kebohongan. Yang keempat, kita minta kepada Nabi Musa, ya Musa tolong kami. Kata Nabi Musa, tangan kanan saya ini pernah nonjok seorang Kipti Mesir, gelek mati. Surat Al-Qasas ayat 15. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Saya pun tidak bisa. Kemudian kita minta tolong sama Nabi Isa yang terakhir, ya Isa, wahai Nabi Isa tolong kami. Kata Nabi Isa, saya lebih berat bebannya. Kenapa? Saya disembah sebagai anak Tuhan. Saya bukan anak Tuhan, saya hamba Allah dan Rasulnya yang diberikan kitab dan mukjizat. Saya malu kepada Allah. Hadirin, kemana Nabi Idris? Tidak disebut Nabi Soleh. Kurang soleh apa Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud? Kurang apa solehnya Nabi Zakaria? Semua Nabi tenggelam dalam ketakutan di padang mahsyar. Siapa yang bisa meredam marahnya Allah? Sayyidina Muhammad SAW. Pak, merugi kita kalau nggak banyak baca sholawat. Yang ketiga, hadirin, ini saya singkat deh, waktunya udah terlalu lama nanti. Yang ketiga hadirin, Pak, Anda mau nggak Pak nama Anda setiap hari dikenal oleh Rasul di kuburnya? Karena Nabi di kuburnya hidup, di alam arwahnya hidup. Al-Quran menyaksikan dalilnya, hadis-hadis sahih pun begitu. Ya,
Apa yang nomor 3? Setiap bacaan salawat kita disampaikan ke kubur Nabi. Nabi bertanya, wahai malaikat, ini dari siapa? Dari umatmu ya Rasul, salawatnya. Yang mana? Di Masjid Al-Badar. Diketahui namanya siapa? Fulan bin Fulan. Ini hadisnya, derajatnya sahih, riwayat daripada Al-Imam Abu Daud. Tetapi para sahabat sempat gak paham. Ya Rasul, bagaimana salawat kami disampaikan ke kuburmu? Waqad arimta au balita. Bukankah engkau sudah jadi tulang belulang? Bukankah engkau sudah punah menjadi tanah? Ini lihat. Kata baginda Nabi, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'at. Sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubidha, pada hari Jumat beliau juga dimatikan, diwafatkan. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah, pada hari Jumat juga Allah bangkitkan hari kiamat. Apa kata baginda? Fa'aksiru alayya minas salati fi, perbanyaklah baca salawat pada hari Jumat untuk aku, kata Rasul. Nah, hadirin, usahakan hari Jumat Pak minimal 1000 deh. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat, pakai Sayyidina atau tidak, enggak usah dipermasalahkan. Enggak usah bilang bid'ah. Anda bisa kualat sama Imam Bukhari. Kitab Sahih Bukhari yang Imam Bukhari tulis, halaman pertamanya tuh beliau berselawat pakai Sayyidina. Bisa kita tampilkan itu tulisan Imam Bukhari-nya. Kemudian apa kata Rasul? Perbanyak baca sholawat pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian disampaikan alayya, ke kuburku. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'rad sholatuna alaik, bagaimana bacaan salawat kami disampaikan ke kuburmu? Waqad arimta, sungguh engkau telah menjadi tanah, au balita, atau engkau sudah punah, sudah menjadi tulang belulang. Faqal, maka Nabi bersabda, Innallah azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha aziz, lagi maha jalla, maha jalil, maha agung, haram alal ardi, sungguh Allah mengharamkan kepada tanah, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Jangankan nabi-nabi Pak, Mbah Maimun Zubair aja yang meninggal 4 tahun lalu di Mekah, hari Selasa meninggalnya, lagi haji. Itu ulama Nusantara Indonesia Pak. Beliau mau dipindahin kuburnya, masih utuh, nggak jadi dipindahin. Tetap berada di kuburan Ma'la di Mekah. Baik, hadirin, ini nomor 3, yaitu bacaan sholawat kita disampaikan ke kubur kita. Makin banyak kita baca sholawat, setiap hari nama kita makin dikenal oleh Nabi Muhammad SAW sebelum perjumpaan kita di padang mahsyar. Yang keempat dan kelima ini mirip-mirip. Orang yang diperdengarkan nama Nabi tapi tidak berselawat, maka itu orang yang menyesal. Yang kelimanya, orang yang disebutkan nama Nabi tapi tidak berselawat disebut orang kikir, orang pelit. Makanya kalau hadirin dengar ada orang berceramah tuh, ya, Nabi Muhammad bersabda, ucapkan apa? Sallallahu alaihi, ataupun sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, dan sebagainya. Ini hadisnya. Nomor 4, nomor 5 saya tampilkan satu hadis aja, menyingkat waktu hadirin. Ya, begini. Di dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi, baginda Nabi SAW bersabda, Al-Bakhil, siapakah orang yang pelit itu, kata Nabi. Nih, Al-Bakhil, orang yang pelit adalah alladzi man dzukirtu 'indah, nama saya disebutin di sisinya, nama saya disebutin di dekat dia, di hadapannya. Dia dengar nama Muhammad, falam yusolli alayya, tapi tidak baca salawat untuk aku. Itu disebut orang menyesal, orang pelit. Kalau pelit mah ya nggak ada resiko mungkin ya Pak, sindiran Nabi. Tapi kalau menyesal di padang mahsyar kan, emangnya mau Pak Anda menjadi orang terbelakang untuk dapat pertolongan Nabi di padang mahsyar? Ya, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini sholawat amalan yang Masya Allah. Setelah basically agama Islam kita kerjakan, sholat, puasa, dan macam-macam, ini jangan tinggal juga. Kemudian nomor 6-nya. Nomor 6 hadirin, setiap bacaan sholawat kita, maka roh Nabi dikembalikan untuk menjawab, ke jasadnya dikembalikan untuk menjawab salam kita. Ini nomor 6, terutama kalau kita berada di Raudhah. Ucapkanlah salam kepada Nabi di kuburnya. Kata Rasul, aku menjawab salam kalian. Para ulama katakan, hadirin,
Kalau kita amalannya baik, hati kita bersih, bisa jadi kita bisa dengar ucapan jawaban salam Nabi dari kuburnya. Bahkan itu saya baca dari kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, bukan merupakan perkara khurafat kalau ada seorang bisa dengar ucapan salam dari kubur Nabi. Karena Nabi menjawabnya. Bisa jadi orang itu diangkat hijabnya oleh Allah. Hadirin, dalam hadis-hadis sahih, kalau kita berziarah kubur, datang ke pemakaman, apa yang kita ucapkan pertama kali? Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata Rasul, innahum yujibun. Mereka menjawab salam kalian. Walakinna tasma'un. Kalian tidak mendengar. Lagian kalau kita dengar juga kabur, Pak. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Malah jadi serem gitu kan. Nah, hadirin, ini diantaranya riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Nabi SAW bersabda, ini hadisnya, kitabnya terlalu banyak saya buka, jadi pada lari ke sana kemari. Ya. Hadirin, kata Nabi, ma min ahadin yusallim alayya. Sebentar lagi nih. Tidaklah satu umatku mengucapkan salam kepada aku di kuburku, kata Nabi, illa raddallahu alayya ruhi. Pasti Allah kembalikan rohku tuh, ruhi, nyawaku. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam. Saya akan jawab salam kalian. Jadi kalau Bapak Ibu pergi umroh, berziarah ke makam Nabi, ucapkanlah salam yang sebanyak-banyaknya, Pak. Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Aba Fatimah, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain, Assalamualaikum ya man unzil alaikal Quran, Assalamualaikum ya Sihra Abu Bakar wa Utsman wa Ali, Assalamualaikum ya Ashraful Anbiya wal Mursalin. Kalau hati Anda bersih, amalan bersih, bisa jadi kita dengar. Yang ketujuh, hadirin, yang ketujuh adalah adab dalam sholat dan dalam berdoa, baca sholawat. Jangan lagi berdoa langsung to the point. Angkat tangan, ya Allah, ampuni dosa saya, hajat saya bikin. Enggak. Baca dulu pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya hayyu ya qayyum, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah, sampai akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru berdoa. Kalau enggak begitu, Nabi katakan Anda tergesa-gesa. Ini udah nomor 7. Nomor 8. Biar cepat, Pak. Nomor 8 ini saya dapat dari kitabnya Imam Ghazali. Dan ini sering dilantunkan oleh Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang sekarang lagi ada di Indonesia nih. Udah berangkat ke Malaysia ya. Insya Allah beliau akan kembali lagi. Hari Sabtu, hari Ahad akan mengadakan daras fajar di Istiqlal. Akan baca kitab Qawmi Utughyan. Yang bapak-bapak sekalipun nggak ngerti bahasa Arab, boleh ambil barokah majelis ilmu dengan beliau di Masjid Istiqlal. Sekarang beliau sudah berangkat ke Malaysia. Dari Malaysia terus ke Thailand. Dari Thailand baru balik lagi ke Indonesia. Insya Allah hari Sabtu di Istiqlal. Hari Ahadnya ibu-ibunya habis zuhur. Istri beliau yang ngisi kajiannya. Hubabah siapa gitu? Hubabah Ummu Salim kalau tidak salah. Baik. Nah hadirin, ini baca sholawat ummi pada hari Jumat dihapus dosa 80 tahun. Ini saya sampaikan, Pak, dari kitabnya Imam Ghazali yang sudah ditakhrid dan dinyatakan hadisnya hasan tuh oleh Imam Ibnu Nu'man. Imam Ibnu Nu'man ini adalah ulama yang bergelar Al-Hafiz, penghafal hadis minimal 100-200 ribu hafal. Beliau katakan hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Ya, baca 80 kali. Apa kata Rasul? Man shalla alayya, siapa yang baca salawat untukku fi yaumil Jum'at, pada hari Jumat, samanina marratan, 80 kali. Ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanatan, maka Allah hapus dosanya 80 tahun. Qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa salatu alaik? Bagaimana itu bacaan salawatnya yang dapat menghapus dosa 80 tahun? Jangan heran, Pak. Kok ringan banget begitu, Ustadz? Jangan heran. Lailatul Qadar juga begitu. Betul? Anda baca subhanallah, Anda baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pada malam Qadar, itu kan diberikan pahala berapa? 83 tahun 4 bulan. Terserah Allah mau berikan pahala kayak gimana. Nah, bacaannya kayak begini nih, yang paling singkatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Dibaca 80 kali, Pak, terutama habis asar hari Jumat. Gitu. Yang terakhir hadirin, ada seorang sahabat
yang bergelar Syekhul Qurra, sahabat mulia Ubay bin Ka'ab. Beliau yang pernah mengimami tarawih, mulainya habis sholat isya, selesainya menjelang makan sahur. Kayak gimana tuh sholat tarawih? Hadirin, tempat guru kami di Temboro, Jawa Timur, sampai sekarang masih ada yang sholat tarawih 30 juz satu malam. Jadi kita nggak heran tuh kalau orang terdahulu yang begitu ketaatannya, jauh dari maksiat, bisa kayak gitu. Sekarang yang begitu hebat daripada media sosial ini itu, kemaksiatan bisa diakses dalam kamar sendiri, bahkan masih ada ya anak-anak kita yang bisa ngimamin 30 juz habis isya menjelang subuh selesai. Ini saya nggak bohong. Anda mau datang bulan Ramadan, saya antar Pak. Tiketnya saya beliin. Tapi pulang bayar sendiri. Ikuti sekali aja Pak. Satu malam 30 juz. Ya. Yang ikut paling cuma 30 orang, 50 orang. Kalau dengan Pak Yainya 1 juz aja semalam. Jadi dengan santri yang hafalan Qur'annya macam air, kayak sahabat mulia Ubay bin Ka'ab. Segini beliau begitu banyak hafalan Qur'annya, tetapi bersolawatnya apa? Coba kita lihat. Waduh, ini hadirin yang tadi saya katakan, solawat itu manfaatnya bukan cuma akhirat, dunia pun demikian. Nih, riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya Hasan, nomor 2645. Sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, tuh ya, namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, ya Rasul, saya membaca solawat kepada engkau rubu' setiap hari 1/4 waktu saya. Qala, Nabi menjawab, masyi'ta, terserah kamu. Fa'in zitta, kalau kamu tambahin lagi, fahuwa khairul laka, lebih baik bagimu. Qultu, sahabat Ubay berkata, nisfa, kalau begitu ya Rasul, saya akan baca solawat setengah hari saya untuk bersolawat. Qal, Nabi menjawab, masyi'ta, terserah kamu. Fa'in zitta, kalau kamu tambahin, fahuwa khairul laka, lebih baik lagi. Maka Ubay berkata, fasulusen, kalau begitu ya Rasul, sehari semalamnya 2/3 waktu saya untuk bersolawat. Berjalannya bersolawat, duduknya bersolawat, berkendaraannya bersolawat. Qal, Nabi menjawab, masyi'ta, terserah kamu. Fa'in zitta, kalau kamu tambahin, fahuwa khairul laka, itu lebih baik bagimu. Maka terakhir kata Ubay, aj'al laka sholati kullaha, kalau begitu ya Rasul, saya mau baca salawat setiap hari, setiap detik saya mau baca salawat, basah lisanku bersalawat kepada engkau. Itu bagaimana ya Rasul? Qal, Nabi menjawab, wahai Ubay, kalau begitu adanya, setiap hari 24 jam Anda berselawat kecuali tidur, idzan tukfahammaka, kalau begitu hajatmu akan ditunaikan oleh Allah, keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah, itu untuk dunianya. Wa yughfar laka dzambuka, dan untuk akhiratnya dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Hadirin, saya sering sekali ketemu para kiai, para masyayikh, kiai, gimana sih kiai supaya kita bisa mudah nih membina pesantren, santri banyak, lahannya bisa kita beli, amalin sholawat. Ini semuanya kita berkat sholawat. Ini hadisnya. Anak Anda dapat musibah apa, dapat ini, mau cari pekerjaan, sedang ujian, mau masuk kuliah dan macam-macam. Apa amalannya? Baca sholawat. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini ulama semua, kebanyakan ulama Nusantara ngaji sama beliau di Mekah, ya, di Rasofah. Ya. Sayyid Muhammad ini meninggal tahun 2006. Beliau berkata, tidak ada satu problem kehidupan kecuali Allah akan mudahkan dengan memperbanyak baca salawat. Semoga kita bisa mengamalkan ini Pak. Ya, minimal sampai sebelum kita meninggal udah istiqomah sehari 1000 aja. Syukur-syukur bisa 2000, 3000 dan yang lain-lainnya. Hadanallahu majma'in. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan memberitahu kepada yang belum mengetahuinya. Kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.